Di tengah kesibukan kota Madinah, di zaman yang dipenuhi cahaya kenabian, tersembunyi sebuah kisah yang begitu menyayat hati. Sebuah dilema yang mempertaruhkan surga dan neraka hanya demi sebutir kurma. Kisah ini dicatat dalam lembaran mulia Kitab I'anatul Thalibin, karya ulama besar Abu Bakar bin Muhammad Syattah ad-Dimyati, tepatnya dalam bab yang membahas tentang barang temuan, bab Luqatah. Ini bukanlah sekedar kisah sejarah biasa, melainkan cerminan keimanan yang begitu murni, yang saking dahsyatnya ia mampu membuat air mata baginda Rasulullah SAW yang mulia itu menetes. Mengapa salah satu pahlawan perang Yamamah, seorang syahid, sahabat Nabi yang gagah berani, selalu terlihat melarikan diri dari majlis doa Rasulullah SAW? Setiap subuh, usai menunaikan sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang penuh berkah, mata Rasulullah SAW yang penuh kasih selalu menangkap pemandangan yang sama. Seorang lelaki tangguh, seorang pahlawan dari kabilah Khazraj yang terkenal akan keberaniannya, selalu bergegas meninggalkan saf, melangkah cepat seolah dikejar oleh waktu, bahkan sebelum Nabi sempat memanjatkan doa ba'da syalat. Lelaki itu adalah Abu Dujanah radhiyallahu an, seorang yang namanya kelak akan tercatat sebagai syahid yang gugur di medan perang Yamamah saat menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu. Ia adalah simbol keberanian di medan laga, tetapi di luar itu, ia adalah seorang ayah dan suami yang terkenal sangat menjaga diri dan keluarganya dari setiap perkara yang berbau syubhat, apalagi haram. Kehati-hatiannya, sikap waraknya melebihi batas yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Rutinitas yang berulang ini, yang seolah-olah mengisyaratkan ketidakinginan Abu Dujanah untuk ikut dalam keberkahan doa sang Nabi, akhirnya mengusik hati baginda Rasulullah SAW. Wahai Abu Dujanah, panggil baginda Nabi suatu hari, menghentikan langkah tergesa-gesa sang sahabat. Nada suara beliau penuh kelembutan, tetapi juga menyimpan permintaan akan klarifikasi. Wahai Abu Dujanah, mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Abu Dujanah terdiam sejenak. Di hadapan sang kekasih Allah, tidak mungkin ia menyimpan rahasia atau berbohong. Ia pun menundukkan kepala, menghela nafas dalam-dalam, dan memulai kisah yang selama ini ia pikir sendiri dalam diam. Ia membuka cerita dengan kalimat yang terasa berat. Ya Rasulullah, kata Abu Dujanah, suaranya sedikit bergetar. Kisahku ini adalah kisah kemiskinan dan keberkahan yang harus dipertahankan. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki di Madinah. Di atas perakarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma yang dahannya menjulur dan mendarat tepat di atas atap rumah kami. Ia melanjutkan, menjelaskan akar masalah yang begitu sederhana, namun menghadirkan ujian keimanan yang maha berat. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma matang milik tetanggaku itu saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Engkau tahu ya Rasulullah, kami adalah keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, hidup dalam kekurangan makanan yang nyata. Inilah inti dari ketergesaannya. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan tanpa bertanya. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Abu Dujanah dan istrinya harus berlomba dengan waktu, berlomba dengan kelaparan anak-anak mereka, dan berlomba dengan godaan syaitan yang selalu membisikkan pembenaran untuk memakan sebutir dua butir kurma milik orang lain itu. Mereka tahu memakan harta yang bukan hak mereka, meskipun itu hanya kurma yang jatuh tanpa sengaja, adalah memakan harta yang haram. Dan bagi seorang muslim sejati, tidak ada yang lebih ditakutkan di akhirat kelak selain bertemu Allah dengan tubuh yang tumbuh dari rizki yang haram.
Kemudian Abu Dujanah menceritakan momen terberat dalam hidupnya, momen yang menjadi alasan utama mengapa ia harus memotong segala bentuk doa di belakang Nabi dan segera berlari pulang. Itu adalah peristiwa yang mengoyak batin seorang ayah, peristiwa yang mempertanyakan batas antara kasih sayang dan ketaatan. Satu saat, ya Rasulullah, kami agak terlambat pulang. Kisahnya, nadanya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mungkin karena kelelahan, kami beristirahat sedikit lebih lama. Saat kami tiba, ada anakku yang sudah terlanjur bangun. Dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan pemandangan yang paling membuat hati saya hancur. Tampak ia baru saja mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia baru saja memakan kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Disitulah ujian keimanan sejati menghampiri. Apakah ia akan membiarkan anak yang lapar itu menikmati sebutir kurma yang telah masuk ke mulutnya? Ataukah ia harus mengambil tindakan yang menyakitkan, namun menyelamatkan anaknya di akhirat? Tanpa berpikir panjang, dorongan keimanannya mengalahkan naluri kebapaannya. Lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku, kata Abu Dujanah. Air matanya mulai mengalir saat mengingat adegan itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan kepadanya, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku yang masih kecil itu tidak mengerti. Ia hanya mengerti rasa lapar yang mencekik, dan ia hanya mengerti bahwa ayahnya yang penuh kasih kini justru menyakitinya. Anakku menangis. Lanjut Abu Dujanah, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan, ya Rasulullah. Sungguh, ini adalah pemandangan yang paling memilukan. Seorang ayah yang harus menyakiti anaknya demi menyelamatkan jiwanya dari api neraka. Seorang anak yang menumpahkan air mata bukan karena pukulan, melainkan karena ia dilarang memakan kurma yang menjadi hak orang lain. Kami katakan kembali kepada anakku itu dengan tegas dan penuh kepedihan, ujar Abu Dujanah mengakhiri. Hingga nyawa melepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan, dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Udara di Masjid Nabawi seketika terasa beku. Mendengar pengakuan dan kesaksian tentang keimanan yang melampaui batas ini, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mulai berkaca-kaca. Butiran air mata kemuliaan, air mata haru, dan air mata kasih sayang tumpah membasahi janggut suci beliau. Beliau menangisi betapa dahsyatnya keimanan dan kehati-hatian sahabatnya ini. Betapa besar pengorbanan yang harus ditanggung demi menjaga kesucian rezeki. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Setelah Abu Dujanah menyebutkan namanya, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terluka. Ternyata pemilik pohon itu adalah seorang laki-laki yang dikenal sebagai seorang munafik. Karakter buruknya, sifat kikirnya, dan keengganannya untuk berbuat baik kepada tetangga yang miskin itu menjadi penambah pedih dalam kisah ini. Tanpa basa-basi, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil dan mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Tawar-menawar yang akan mengubah nasib dunia dan akhirat pun dimulai. "Wahai Fulan," tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh wibawa, "bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya darimu dengan tawaran yang sungguh tak terbayangkan." Laki-laki munafik itu memasang wajah angkuh, menunggu tawaran yang akan menguntungkannya secara materi duniawi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan tawaran surga. "Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohon penggantinya akan terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan di sana tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Ini adalah tawaran dari langit, sebuah transaksi yang menjamin kebahagiaan abadi, kekayaan yang tidak akan pernah lapuk, dan kemewahan yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Namun,
Laki-laki munafik ini ternyata adalah hamba dunia sejati. Hatinya telah mengeras dan mata hatinya buta oleh gemerlap fana. Ia menjawab tawaran Rasulullah itu dengan tegas, bahkan cenderung kurang ajar. Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau janji surga atau janji kapan-kapan. Saya tidak mau apapun kecuali dengan uang kontan, tunai, dan saat ini juga. Betapa malangnya jiwa yang menolak surga hanya demi sebatang pohon kurma yang fana di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tetapi hanya untuk sesaat. Tiba-tiba, di tengah ketegangan dan kekecewaan itu, datanglah seorang sahabat yang kesetiaannya kepada Nabi dan agamanya tidak pernah diragukan. Seorang yang digelari As-Siddiq yang membenarkan. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengar keseluruhan kisah pilu Abu Dujanah dan penolakan angkuh si munafik, Abu Bakar segera mengambil inisiatif yang cepat dan penuh kemurahan hati. "Ya Rasulullah, jangan biarkan urusan ini terhenti," kata Abu Bakar. Lalu ia berpaling kepada si munafik. "Ya sudah, aku beli. Aku beli pohon kurmamu itu dengan 10 kali lipat dari harga kurma itu. Aku akan berikan kepadamu 10 pohon kurma yang lebih bagus jenisnya, yang varietasnya tidak ada di kota ini." Mendengar tawaran kontan yang jauh lebih menguntungkan di dunia, si munafik yang tamak itu langsung kegirangan. Kegembiraan akan keuntungan materi yang akan ia dapatkan menghapus semua rasa malu karena telah menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya sudah, aku jual," serunya. Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah kesepakatan tercapai dan serah terima kurma kontan dilakukan, Abu Bakar tanpa menunda-nunda langsung menyerahkan sepenuhnya pohon kurma yang baru saja ia beli itu kepada Abu Dujanah. Urusan Abu Dujanah dan keluarganya kini selesai. Mereka kini menjadi pemilik sah atas pohon kurma yang menaungi rumah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan kesempurnaan keimanan dan pengorbanan Abu Bakar itu tersenyum puas. Beliau lantas bersabda, memberikan jaminan ilahi kepada sahabat setianya. "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, yang merupakan jaminan langsung dari surga, Abu Bakar bergembira bukan main. Kepastian jaminan dari kekasih Allah itu jauh lebih berharga daripada 10 atau bahkan 1000 pohon kurma di dunia. Begitu pula Abu Dujanah dan keluarganya, mereka diliputi kebahagiaan tak teriri karena kini mereka bisa tidur tenang, lepas dari rasa takut akan harta haram. Sementara kegembiraan dan kedamaian menyelimuti rumah Abu Dujanah dan hati para sahabat, si laki-laki munafik itu berjalan pulang. Di dalam hatinya ia merasa sebagai pemenang, seorang pedagang ulung yang berhasil menipu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ia mendatangi istrinya dan mulai membual dengan penuh kesombongan. "Kau harus tahu kisah yang baru saja kualami. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus jenisnya." "Lalu bagaimana dengan pohon kurma yang baru saja kau jual itu?" tanya istrinya. Dengan tawa sinis yang penuh keserakahan, ia berkata, "Pohonnya masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakainya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Mereka hanya membeli haknya, tetapi pohonnya masih berdiri di sini." Ia lupa, dalam Islam, menjual pohon berarti menjual hasil dan keberadaan pohon itu dari tanahnya, apalagi setelah hak kepemilikan tanah di bawahnya diserahkan. Ia hanya berpikir licik. Malam itu, si munafik tidur dalam kemewahan hayalannya, memimpikan panen kurma yang melimpah dari 10 pohon barunya, dan juga dari pohon yang ia jual, namun ia yakini masih miliknya. Namun Allah Maha berkehendak, kekuasaan dan mukjizat kenabian adalah di atas segala tipu daya dan kesombongan manusia. Keesokan paginya, ketika si munafik itu terbangun dari tidurnya dan melangkah ke pekarangan rumahnya, ia merasakan keanehan yang luar biasa. Matanya membelalak, mulutnya menganga, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Ia keheranan tiada tara. Pohon kurma yang ia banggakan, pohon yang ia jual namun ia klaim masih miliknya, pohon yang dahan-dahannya menjulur di atas rumah Abu Dujanah telah berpindah posisi. Secara ajaib, pohon itu kini berdiri kokoh sepenuhnya di atas tanah milik Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Bahkan tempat asal pohon itu tumbuh di pekarangan si munafik telah rata dengan tanah, seolah-olah tak pernah sekalipun pohon itu tumbuh di sana. Ini adalah pemandangan yang tidak masuk akal, sebuah fenomena yang melampaui hukum alam.
Ini adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang langsung disaksikan dan dirasakan oleh sahabatnya Abu Dujanah radhiyallahu anhu dan juga oleh musuhnya, si munafik. Allah menunjukkan kuasanya untuk membela hambanya yang soleh dan untuk mempermalukan mereka yang tamak dan durhaka. Demikianlah kisah syahid Abu Dujanah dan pohon kurma yang membuat Rasulullah menangis. Dari kisah yang penuh air mata dan mukjizat ini, kita memetik beberapa hikmah agung yang tak lekang oleh zaman. Pertama, adalah standar kehati-hatian atau warok para sahabat. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang betapa hati-hatinya generasi terbaik umat ini dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram. Bagi Abu Dujanah, rasa lapar anaknya yang menangis jauh lebih ringan bebannya dibandingkan rasa malu dan siksa di hadapan Allah kelak karena memberikan sebutir kurma haram. Pesan ini harus mengakar kuat dalam hati setiap muslim. Sesulit apapun hidup, seberat apapun kondisi seseorang, tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Sebab daging yang tumbuh dari rizki haram, maka api neraka lebih utama baginya. Kedua adalah keyakinan mutlak terhadap janji Allah dan Rasul-Nya. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW kepada si munafik yang kemudian dijamin oleh beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita belajar bahwa imbalan yang ditawarkan oleh Rasulullah, meskipun terkesan tidak nyata saat itu, seperti pohon zamarud di surga, adalah janji yang pasti dan jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Begitu pula Abu Dujanah dan keluarganya. Mereka diliputi kebahagiaan tak teriri karena kini mereka bisa tidur tenang, lepas dari rasa takut akan harta haram. Ketiga adalah pemahaman hakiki tentang dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah daruz zari', yaitu dari zari atau tempat bercocok tanam. Dunia adalah tempat beramal, bukan tempat menuai hasil. Adapun panen dari janji ilahi itu, pahala yang dilipat gandakan itu, buah dari pengorbanan dan kehati-hatian itu, kita akan terima kelak di akhirat, yang merupakan darul hasad atau tempat memanen hasil. Jangan pernah menukar imbalan abadi di akhirat dengan keuntungan sesaat di dunia. Keempat adalah pembuktian mukjizat kenabian. Pohon kurma yang berpindah posisi bukanlah kebetulan atau kisah fiktif, melainkan salah satu mukjizat nyata dari baginda Nabi Muhammad SAW yang langsung disaksikan dan dirasakan oleh sahabatnya Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Allah menunjukkan kuasanya untuk membela hambanya yang soleh dan untuk mempermalukan mereka yang tamak dan durhaka. Kisah ini adalah pengingat yang begitu kuat bagi kita semua. Kehati-hatian seorang Abu Dujanah, pengorbanan seorang Abu Bakar, dan air mata kasih sayang seorang Rasulullah adalah tolok ukur keimanan yang harus kita warisi. Semoga kita semua dimampukan untuk menjaga sehelai demi sehelai rezeki kita, memastikan bahwa setiap suapan yang masuk ke perut keluarga kita adalah suapan yang suci dan halal. Wallahu a'lam bishawab.